masa kejayaan Majapahit, hingga keruntuhannya. Majapahit adalah kerajaan yang berpusat di Mojokerto, Jawa Timur, yang pernah berdiri sejak tahun 1293 sampai tahun 1527 Masehi. Kerajaan Majapahit didirikan oleh Raden Wijaya, menantu dari Raja Kartanegara, Raja Singosari terakhir. Kerajaan Majapahit adalah kerajaan Hindu-Buddha terakhir yang menguasai Nusantara, dan dianggap sebagai monarki terbesar dalam sejarah Indonesia. Kekuasaannya terbentang dari Jawa, Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, Filipina, Kepulauan Sulu, Manila, Saludun, Sulawesi, Papua, dan masih banyak lagi. Tanggal kelahiran Kerajaan Majapahit adalah hari penobatan Raden Wijaya sebagai raja, yaitu tanggal 15 bulan Kartika tahun 1215 Saka yang bertepatan dengan tanggal 10 November tahun 1293. Ia dinobatkan dengan nama resmi Kertarajasa Jayawardhana. Kerajaan ini menghadapi masalah. Beberapa orang terpercaya Kertarajasa, termasuk Ranggalawe, Sora, dan Nambi memberontak melawannya. Meskipun pemberontakan tersebut tidak berhasil, pemberontakan Ranggalawe ini didukung oleh Panji Mahajaya, Ra Arya Sidi, Raja Ranwaha, Ralintang, Ratosan, Ragelatik, dan Ratatri. Slamet Muljana menduga bahwa Mahapati Halayudha lah yang melakukan konspirasi untuk menjatuhkan semua orang kepercayaan sang raja, agar ia dapat mencapai posisi tertinggi dalam pemerintahan. Namun setelah kematian pemberontak terakhir Kuti, Halayudha ditangkap dan dipenjara, dan lalu dihukum mati. Raden Wijaya wafat pada tahun 1309, dan penerus Raden Wijaya adalah Jayanegara. Pada tahun 1328, Jayanegara dibunuh oleh tabibnya, Tanca. Ibu tirinya yaitu Gayatri Rajapatni seharusnya menggantikannya. Akan tetapi Rajapatni memilih mengundurkan diri dari istana dan menjadi bhiksuni. Rajapatni menunjuk anak perempuannya Tribhuwana Wijaya Tunggadewi untuk menjadi Ratu Majapahit. Pada tahun 1336, Tribhuwana menunjuk Gajah Mada sebagai Mahapati. Pada saat pelantikannya, Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa, yang menunjukkan rencananya untuk melebarkan kekuasaan Majapahit dan membangun sebuah kemaharajaan. Selama kekuasaan Tribhuwana, kerajaan Majapahit berkembang menjadi lebih besar dan terkenal di Kepulauan Nusantara. Tribhuwana berkuasa di Majapahit sampai kematian ibunya pada tahun 1350, dan diteruskan oleh putranya, Hayam Wuruk. Ketika naik tahta, Hayam Wuruk baru berusia 16 tahun. Setelah naik tahta, Hayam Wuruk bergelar Sri Rajasa Negara. Pada masa pemerintahan Hayam Wuruk, Majapahit mengalami zaman keemasan. Hayam Wuruk didampingi oleh Mahapati Gajah Mada, dan Hayam Wuruk menjadi Raja Majapahit yang paling terkenal. Gajah Mada meneruskan cita-citanya, satu persatu kerajaan di Nusantara dapat ditaklukkan di bawah Majapahit. Wilayah kerajaannya meliputi hampir seluruh wilayah Nusantara sekarang, ditambah Tumasik Singapura dan Semenanjung Melayu. Pada masa itu kemakmuran benar-benar dirasakan seluruh rakyat Nusantara. Sesudah mencapai puncaknya pada abad ke-14, kekuasaan Majapahit berangsur-angsur melemah. Setelah wafatnya Hayam Wuruk pada tahun 1389, Majapahit memasuki masa kemunduran
akibat konflik perebutan tahta. Kematian Hayam Wuruk dan adanya konflik perebutan tahta menyebabkan daerah-daerah Majapahit di bagian utara Sumatera dan Semenanjung Malaya memerdekakan diri, di mana Semenanjung Malaya menjadi daerah sengketa perang Majapahit dan Ayutthaya, hingga nantinya muncul Kesultanan Melaka yang didukung oleh dinasti Ming. Pewaris Hayam Wuruk adalah putri mahkota Kusumawardhana yang menikahi sepupunya sendiri, Pangeran Wikramawardhana. Hayam Wuruk juga memiliki seorang putra dari selirnya, yaitu Wirabumi, yang juga menuntut haknya atas tahta. Perang saudara yang disebut Perang Regreg diperkirakan terjadi pada tahun 1404 sampai tahun 1406 antara Wirabumi melawan Wikramawardhana. Perang ini akhirnya dimenangi Wikramawardhana, sementara Wirabumi ditangkap dan kemudian dihukum mati. Pada kurun pemerintahan Wikramawardhana, serangkaian ekspedisi laut dinasti Ming yang dipimpin oleh Laksamana Cheng-ho, seorang jenderal muslim Cina, tiba di Jawa beberapa kali antara kurun waktu tahun 1405 sampai tahun 1433. Sejak tahun 1430 ekspedisi Cheng-ho ini telah menciptakan komunitas muslim Cina dan Arab di beberapa kota pelabuhan pantai utara Jawa, seperti di Semarang, Demak, Tuban, dan Ampel. Maka Islam pun mulai memiliki pijakan di pantai utara Jawa. Pada saat bersamaan, sebuah kerajaan perdagangan baru yang berdasarkan Islam, yaitu Kesultanan Malaka, mulai muncul di bagian barat Nusantara. Di bagian barat kemaharajaan yang mulai runtuh ini, Majapahit tak kuasa lagi membendung kebangkitan Kesultanan Malaka, yang pada pertengahan abad ke-15 mulai menguasai Selat Malaka dan melebarkan kekuasaannya ke Sumatera. Sementara itu, beberapa jajahan dan daerah taklukan Majapahit di daerah lainnya di Nusantara satu persatu mulai melepaskan diri. Pada masa pemerintahan Wikramawardhana, daerah kekuasaan Majapahit di Pulau Sumatera hanya tinggal Indragiri, Jambi dan Palembang. Setelah kematian Wikramawardhana dan masa pemerintahan penerusnya, daerah Indragiri diberikan kepada Mansur Shah dari Melaka sebagai hadiah pernikahannya dengan putri Majapahit, yang semakin mengurangi kendali Majapahit di Sumatera. Wikramawardhana memerintah hingga tahun 1429 dan diteruskan oleh putrinya, Ratu Suhita, yang memerintah pada tahun 1429 sampai tahun 1447. Ia adalah putri kedua Wikramawardhana dari seorang selir yang juga putri kedua dari Wirabumi. Pada tahun 1447, Suhita mangkat dan pemerintahan dilanjutkan oleh Kertawijaya, adik laki-lakinya. Ia memerintah hingga tahun 1451. Setelah Kertawijaya wafat, Deri Pamotan menjadi raja dengan gelar Raja Sawardhana dan memerintah di Kahuripan. Ia wafat pada tahun 1453. Terjadi jeda waktu 3 tahun tanpa raja akibat krisis pewarisan tahta antara putra Raja Sawardhana dengan Giri Sawardhana, adik Raja Sawardhana, putra Kertawijaya. Giri Sawardhana menang dan naik tahta pada tahun 1456. Ia kemudian wafat pada tahun 1466 dan digantikan oleh Suraprabawa Singhawikramawardhana, adiknya, anak bungsu Kertawijaya. Kemudian pada tahun 1468,
Beri Kertabumi putra bungsu Raja Sawardhana memberontak terhadap Singhawikramawardhana. Setelah mengalami kekalahan dalam perebutan kekuasaan dengan Beri Kertabumi, Singhawikramawardhana melarikan diri ke pedalaman di daerah Keling, Daha bekas ibu kota kerajaan Kediri. Setelah Singhawikramawardhana meninggal, ia digantikan oleh putranya Ranawijaya. Pada tahun 1474, Ranawijaya mengalahkan Kertabumi. Dengan memanfaatkan ketidakpuasan umat Hindu dan Buddha atas kebijakan Beri Kertabumi, serta mempersatukan kembali Majapahit menjadi satu kerajaan, Ranawijaya memerintah pada kurun waktu tahun 1474 hingga 1498 dengan gelar Girindrawardhana, hingga ia digantikan oleh Patih Udara. Akibat konflik dinasti ini, Majapahit menjadi lemah dan mulai bangkitnya kekuatan kerajaan Demak. Kekalahan Beri Kertabumi dari Ranawijaya pada tahun 1474 memicu perang antara kerajaan Majapahit dengan Demak. Karena Demak sudah menjadi penguasa pesisir Jawa yang dominan, dan mereka mengambil alih daerah Jambi dan Palembang dari kekuasaan Majapahit. Waktu berakhirnya kemaharajaan Majapahit berkisar pada kurun waktu tahun 1478 hingga tahun 1527. Sebenarnya perang Majapahit-Demak ini sudah mulai mereda ketika Patih Udara menggantikan Girindrawardhana dan mengakui kekuasaan Demak. Tetapi peperangan berkecamuk kembali ketika Patih Udara meminta bantuan Portugis untuk mengalahkan Demak. Sehingga pada tahun 1527, Demak melakukan serangan ke Majapahit yang mengakhiri sejarah Majapahit. Dengan jatuhnya ibu kota yang dihancurkan oleh Demak pada tahun 1527, pada awal abad ke-16 kekuatan kerajaan Demak akhirnya mengalahkan sisa-sisa Majapahit dan menjadi akhir dari kerajaan Majapahit. Telah terjadi perpindahan kekuasaan Majapahit dari tangan penguasa Hindu ke tangan Patih Unus, penguasa dari Kesultanan Demak, antara tahun 1518 dan tahun 1521. Sisa-sisa keluarga Majapahit keturunan Girindrawardhana kemudian melarikan diri ke daerah Panarukan, Belambangan sekarang daerah Kabupaten Banyuwangi. Sejumlah besar abdi istana, seniman, pendeta, dan anggota keluarga kerajaan mengungsi ke Pulau Bali. Kesimpulannya, Kerajaan Majapahit merupakan salah satu kerajaan terbesar dan paling berpengaruh dalam sejarah Indonesia, dengan kontribusi yang signifikan dalam bidang politik, ekonomi, budaya, dan agama di Nusantara.